down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas L2 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal nomor 3A. Buatlah program untuk menghitung standar deviasi simpangan baku untuk sampel. Nah, terus di sini ada deskripsi program. Pertama mulai, kedua kita pesan tempat untuk variabel data bertipe data double dan deklarasikan variabel data dengan array yang dapat menyimpan sebanyak 100 bilangan. Kemudian pesan tempat untuk variabel sum, rata-rata, variansi, simpangan baku dan tipe datanya itu double. Kemudian pesan tempat untuk variabel n dan i dengan tipe data integer. Nah, kemudian kita input nilai n-nya. Nah, setelah itu inisialisasikan sum sama dengan 0, terus varian sama dengan 0. Untuk i sama dengan 10, selama kondisi i lebih kecil dari n, maka input variabel data itu i. Terus operasikan sum sama dengan sum ditambah data. Nah, misalkan kita input n-nya itu 3, terus i sama dengan 0. Apakah i lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input data i. Misal kita masukin i-nya itu 2. Terus maka yang dibaca sum itu sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Terus i plus plus berarti i nya nambah 1. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Kalau iya, input data i. Misal kita masukin 3, maka sum sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terus i plus plus, i nya nambah lagi jadi 2. 2 lebih kecil dari 3 kan iya. Maka input data i misal kita masukin 7. Nah, sum sama dengan 5 ini tadi ditambah 7 sama dengan 12. Nah, dikurang 12. Nah, kemudian i-nya plus jadi 2, i-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, apakah 3 lebih kecil dari 3? Kan tidak, maka keluar dari pengulangan. Nah, kemudian kita menghitung rata-rata. Dengan rata-ratanya itu sum dibagi n. Nah, kan rata-ratanya itu tadi 12. Nah, dibagi nilai n-nya tadi 3 jadi 4. 12 dibagi 3 jadi 4. Terus untuk i sama dengan 0, selama kondisi i lebih kecil dari n, maka operasi nya itu jadi variansi ditambah dengan data i dikurang sama rata-rata, kemudian baru dikali dengan data dikurang rata-rata. Pokoknya ini pangkat ya, berpangkat. Nah, misal kita tadi input nilai n, terus i-nya sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 3? Kan iya. Maka variansinya 0 ditambah ini 2 dikurang 4. Nah, maka tadi kan 2 ini inputnya 2, terus 4 ini dapat dari sini rata-ratanya. Nah, 2 dikurang 4 itu kan min 4 min 2 dikali min 2 lagi. Min 2 dikali min 2 kan positif 2, terus ditambah 0. Jadi 2 dikurang 2 kan min 2, terus dikali min 2 jadi positif 4, terus ditambah 0 jadi positif 4 ya umumnya. Kemudian i plus plus ditambah lagi kan i nya jadi jadi 1 lebih kecil dari 3. Kalau iya, variansi yaitu 4. Total yang ini tadi dimasukin ke sini ditambah 3 itu yang kita inputkan tadi, terus 4 itu rata-rata. 3 dikurang 4 itu min 1, terus dikali min 1 lagi jadi 1. Terus 4 ditambah 1 itu 5. Nah, i plus plus lagi, maka i nya tambah. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka ini yang 5 tadi ditambah dengan 7 dikurang 4 itu kan 3. 3 kali 3 9 ditambah 5 itu kan 14. Nah, kemudian ditambah lagi i nya
jadi I-nya 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Kan tidak, maka keluar dari pengulangan for. Kemudian menghitung variansinya. Nah, itu variansi sama dengan variansi dibagi N dikurang 1, dimana variansinya tadi itu 14. 14 dibagi N-nya tadi kita inputkan 3, terus dikurang 1. 3 dikurang 1, 2. Terus 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kemudian kita menghitung simpangan baku, di mana simpangan baku pada kita simpangan baku itu sama dengan akar varians. Terus akar variansnya tadi itu kan 7. Jadi akar 7 itu hasilnya 2, 6, 4, 5, 7, 5. Kemudian cetak simpangan baku, maka program selesai. Nah, kemudian lanjut ke procedure code-nya sama, kita deklarasikan dulu variabelnya tadi, kemudian mulai. Nah, kemudian kita inisialisasikan dulu sum sama dengan 0, varian sama dengan 0. Kemudian masuk perulangan untuk memasukkan data dan menghitung jumlahnya. Sampai sini. Nah, itu untuk menghitung jumlahnya. Terus di sini ada untuk menghitung jumlah rata-ratanya dengan sum dibagi N. Terus menghitung variansinya ini, dan dimana variansi ditambah data dikurang rata, ini pangkat 2. Terus baru ada lagi menghitung simpangan bakunya, ini variansi sama dengan variansi dibagi N per 1 terus sumnya itu akar ini simpangan bakunya itu akar dari varians. Nah, kemudian maka simpangan bakunya bakal dicetak. Kemudian langsung ke flowchart-nya. Nah, ini sama, dimulai dari start, terus input lah nilai N-nya, terus kita inisialisasikan sum itu dengan 0, varian dengan 0. Terus masuk perulangan untuk membaca data melalui perulangannya. Nah, terus kalau iya maka dia membaca elemen data array-nya itu. Terus ini sum ini masuk ke sum sama dengan sum ditambah data I. Nah, setelah menambahkan elemen di setiap sum, I plus-plusnya ini bakal bertambah. Terus kalau jika salah, maka dia ke rata-rata sum per N. Kemudian di sini juga ada perulangan untuk menghitung variansi. Kalau benar, maka variansi ditambah dengan data dikurang rata-rata pangkat 2. Nah, sampai dia pengulangannya. Salah, jika itu salah, maka masuk ke variansi sama dengan variansi dibagi N dikurang 1. Nah, terus ke bawah lagi simpangan bakunya akar dari varians. Terus baru tuh menghasilkan hasilan dari programnya, kemudian N. Nah, kita lanjut ke ininya aja, programnya. Pertama-tama kita pakai header include new stream, terus include Shimat, mana include Shimat ini untuk memasukkan pustaka matematika untuk menggunakan fungsi seperti akar, pangkat, kuadrat gitu. Terus using name std, baru kita masuk ke in main, kemudian kurung kurawak, kemudian
kita deklarasikan variabelnya integer n. Terus di sini ada double double data 100. Kemudian ada lagi ya, double sum data variansi, terus simpangan baku, singkat dari SMB, simpangan baku. Nah, terus kita masukkan untuk input jumlah datanya, cout, masukkan jumlah data semikolon, terus in n. Kemudian kita masuk ke input data dan menghitung total sum cout. Kita masukkan data, terus kita asumsikan sum itu sama dengan 0. Kemudian variansi itu kita asumsikan juga sebagai 0. Terus kolon, terus baru ke pengulangannya for i sama dengan 0 semikolon i lebih kecil dari n, semikolon i plus plus. Terus kita masukkan in data write i semikolon, terus kita buat sum sama dengan sum ditambah data i. Kemudian kita masuk ke rata-ratanya. Rata-rata itu sum dibagi n. Kemudian menghitung variansinya dengan for i sama dengan 0 semikolon i hingga n, semikolon i plus plus. Terus masukkan variansinya dengan variansi ditambah dengan variansi ditambah dengan data rai ini dikurang sama rata tadi, terus dipangkatkan, maka ini dikalikan sama C. Ctrl V, kita buat i, Nah, kemudian baru kita membuat menghitung simpangan bakunya dengan variansi sama dengan variansi itu dibagi n dikurang 1. Terus simpangan
bahan bakunya itu SQRT varian C, kemudian semikolon. Nah, kemudian baru menampilkan hasilnya dengan cout, menampilkan hasil cout simpanan sampel adalah butuh n. Nah, coba kita jalankan. Oh, ini semikolonnya lupa. Nah, misalkan masukkan jumlahnya itu 3, terus masukkan data 2, 4, 5. Maka simpangan sampelnya adalah 1, 5, 2, 7, 3. Nah, coba kita pakai contoh yang kita buat tadi. Itu kita pakai apa saja? Nah, ada 2, 3, 7. Apakah dia benar hasilnya? Nah, input nilai n-nya 3, terus masukkan datanya 2, 3, 7, maka hasilnya 264.000 sekian. Nah, sama jawabannya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.